Tadi saya bisik-bisik Pak Bupati. Pak Bupati, tirakat itu apa ya? Karena ini tirakat bahasa Jawa. Tirakat itu apa Pak Bupati? Beliau katakan kurang lebih semakna dengan berdoa. Ya Ibu? Nji? Nji? Tirakat itu doa. Oke, kita bahas dulu doa. Satu kali Nabi selesai sholat subuh, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Nabi balik ke belakang sahabatnya. Saudara-saudara sekalian, ada tidak yang bermimpi tadi malam? Semua sahabat diam. Lalu Nabi bersabda, semalam saya bermimpi. Mimpinya Nabi itu wahyu, mimpinya Nabi itu petunjuk. Kalau mimpi tukang judi jangan ditafsir. Nah, Nabi bersabda, semalam saya mimpi Allah memperjalankan aku masuk ke dalam surga. Di dalam surga saya melihat ada hamba yang diberi hadiah oleh Allah. Hadiahnya lebih banyak dari ibadahnya. Ibaratnya ibadahnya ini hamba cuma 5, Allah kasih 5.000. Lalu hamba ini berkata, ya Allah, banyak betul kau berikan saya. Kebaikan ini tidak sebanding dengan amal yang saya lakukan. Hadiahmu ini tidak sebanyak amal yang saya perbuat selama hidup saya. Kok banyak begini ya Allah? Lalu Allah menjawab, wahai hambaku, ketahuilah itulah doa-doamu yang tidak aku jawab, yang tidak aku kabulkan, yang tidak aku berikan ketika kau hidup di dunia. Karena saya tahu apa yang kamu minta kau tidak mampu memikulnya, maka aku kasih kamu di dunia, di akhirat ini. Itu berarti tidak ada doa yang tidak Allah kabulkan. Yang ada adalah semua doa dikabulkan dalam bentuk yang berbeda-beda. Ada doa yang dikabulkan Allah sesuai yang dia minta. Ya Allah, berikan saya mobil, Allah kasih. Itu yang dia minta, Allah langsung kasih. Ya Allah, mudah-mudahan saya terpilih jadi ASN, Allah kabulkan sesuai permintaannya. Ada juga doa yang dikabulkan tapi dalam bentuk ditunda. Pak Prabowo, ya Allah jadikan saya Presiden Republik Indonesia 2019, Allah tidak kasih. 2024 baru Allah kasih. Nabi Zakaria berdoa, ya Allah berikan saya keturunan, ya Allah berikan saya anak, sejak usianya 21 tahun. Kapan Allah kabulkan? Usianya 90 tahun baru Allah kasih. Nabi, manusia mulia, usia 21 tahun sudah minta berikan saya anak. Kapan Allah kabulkan? Usianya 90 tahun. Itu Nabi. Bapak doa pagi mau dikasih malam, padahal itu kan tipu. Doa Allah kabulkan tapi Allah tunda. Yang ketiga, ada doa Allah kabulkan dalam bentuk yang lain. Ya Allah, berikan saya kendaraan, Allah tidak kasih kendaraan. Allah tahu kalau ada mobilnya suamimu dia pakai selingkuh, tapi Allah kabulkan dalam bentuk apa? Allah kabulkan dalam bentuk kesehatan. Ya Allah, mudah-mudahan saya terpilih anggota DPR. Tidak terpilih, Allah tahu bukan di situ yang baik, nanti kau ditangkap KPK. Allah kabulkan apa? Anaknya lulus jadi tentara. Saya tamat SMA daftar tentara, Akabri namanya dulu. Mau jadi penerbang. Tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Dan cukup tinggiku. Saya protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya tinggi 1 meter 1 senti lagi. Teman saya lulus Ibu. Sekarang dia reserse, pakai baret merah, kompol, 1 bunga di Sulawesi Barat, Polda. Saya tidak lulus, saya lulus jadi ustadz, pakai baret putih. Alhamdulillah, dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret merah sampai baret hitam, ku caramai kau semua. Allah kasih yang terbaik. Gagal saya Akabri, daftar fakultas kedokteran, mau jadi dokter.
Saya sholat tahajud 40 malam berturut-turut. Saya nasar puasa 7 hari kalau lulus. Saya ikut bimbingan tes khusus. Saya juara dalam kelas saya fisika 1. Tes, tidak ada namaku. Kenapa saya tidak lulus ya Allah? Kau tidak rugi jadi dokter. Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi dokter. Teman saya lulus, padahal tidak pernah menang angkanya dari saya. Lulus dia Pak Bupati. Saya tahu jawabannya kenapa saya tidak lulus. Karena saya lulus di Sospol. Saya pulang kuliah, terjadi tabrakan depan Al-Ghazali Makassar, perintis kemerdekaan. Saya turun tolong dia. Berceceran darah di aspal. Dia yang tabrakan, saya yang pingsan. Kenapa? Saya tidak bisa lihat darah. Sampai sekarang, kalau saya lihat di WhatsApp ada orang baku tikam, tabrakan, langsung pening saya. Seolah-olah Allah ingin berkata, Das'at, tidak usah kau jadi dokter, kau tidak bisa lihat darah. Lebih kau jadi dokter ustad. Temanku yang lulus, Bu, temanku yang lulus waktu itu, dia tugas di Kepulauan Aru. Mau lebaran saya telepon, Pak dokter, kau pulang lebaran? Tidak, rugi-rugi kau jauh cari uang, tidak lebaran sama orang tuamu. Mahal tiket ustad. Dalam hati saya, untung saya tidak jadi dokter. Saya jadi ustad, tidak pernah ribut dan tidak pernah cemas soal tiket. Allah kasih yang terbaik. Sedulur-sedulur, kalau ada yang daftar PNS tidak diterima, jangan sangka buruk kepada Allah. Berarti Allah tidak senang kau jadi PNS. Apa hebatnya itu PNS? Kau mau sogok-sogok ratusan juta untuk PNS. Apa hebatnya PNS? Tanya Pak Bupati. ASN, mana ada ASN? Tidak ada utangnya di koperasi. Kau lihat semua itu ASN, ada semua itu apa itu SK-nya di dalam bank. Kata kawan saya itu ASN Ustadz PNS tanggal 1 sampai tanggal 10 makannya apa? Sari laut. Turun sedikit tanggal 11 sampai tanggal 20 turun pula makannya. Apa? Sari mie. Tanggal 21 sampai tanggal 30 saridon. Oh, sakit kepala, gaji habis, cicilan belum lunas. Apa hebatnya? Hah? Nyogok mau jadi pegawai. Ada lagi itu namanya pegawai honor. PTT, pegawai tidak tetap, pegawai honor. PTT, pegawai tidak tetap. 5 tahun kemudian TTP, tetap tidak pegawai. Udah, kalau Allah kasih itu yang terbaik. Ibu-ibu minta anak, ya Allah, saya sudah 7 tahun menikah tidak punya anak. Allah tahu kalau ada anakmu kamu kena kanker rahim. Jangan sangka buruk. Adik-adik sekalian, para tentara, polisi, sudah selayaknya sekolah, sudah daftar tidak lulus, berarti Allah tahu bukan di situ tempatmu yang terbaik. Sangka baik. Yang kedua, Allah kabulkan tapi ditunda. Saya tanya ibu-ibu, ibu-ibu, kenal Bapak Prabowo? Kenal di mana? Tahu kan? Berapa kali ikut pilpres? 3 kali. Nanti ketiga kalinya baru Allah kabulkan. Ada juga doa yang dikabulkan dalam bentuk yang lain. Contoh, anak SSD minta dibelikan motor. Ibu bapak, anakmu kelas 5 SD minta dibelikan motor, sampean kabulkan enggak? Sampean kabulkan enggak? Kenapa? Karena ibu tahu bahaya anak SD kelas 5 naik motor. Maka orang tua yang baik, dia tidak kasih motor. Dia bilang, nak, bukan motor saya belikan kamu, saya belikan kau laptop supaya kau bisa lebih baik belajar. Jadi jangan pernah sangka buruk. Suami saya jelek Ustadz, itulah yang terbaik. Kenapa? Karena Allah tahu itulah jodohmu yang terbaik. Kenapa kalau dia gagah, dia malu jalan sama kamu? Kenapa? Karena kau juga jelek. Sangka baik, sangka baik. Yang keempat, doa dikabulkan kapan? Pada saat di akhirat kelak. Maka berdoalah. Berdoa. Tirakat ini bahasa-bahasa Jawa, tapi itu sesuai dengan ajaran agama. Berdoa. Cuma kadangkala kita berdoa lambat dikabulkan.
Kenapa penyebab lambat dikabulkan? Karena kita berdoa tidak sesuai dengan sunnah. Ibu-ibu mau ke Semarang, Pak Bupati mohon maaf, dari sini ke Semarang ada tol Pak ya? Ada? Atau mau ke Surabaya? Ibu dari sini mau ke Surabaya, ada tol kan? Ada. Kalau jalan tol dengan jalan biasa cepat sampai mana? Ibu-ibu cepat sampai mana? Jalan tol, jangan jalan biasa. Jalan tol. Begitu juga berdoa. Kalau ibu berdoa sesuai sunnah, jalan tol cepat sampai. Tapi kalau tidak sesuai sunnah, sampai juga cuma lama. Apa sunnahnya? Satu, sunnah berdoa dalam keadaan suci, dalam keadaan ada wudhu. Boleh tidak berdoa tidak ada wudhunya? Boleh, tapi macet. Sampai tapi lama. Yang kedua, berdoa menghadap kiblat. Boleh tidak membelakangi kiblat? Boleh, tapi macet. Bu, minta duit sama bupati, boleh tidak membelakang? Boleh, tapi yakin tidak bakal dikasih. Pak Bupati, monggo. Kata Pak Bupati, kurang ajar kau ya. Iya. Yang ketiga, sunnahnya ketika berdoa, zikir puji-puji Allah. Minimal zikirnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Minimal itu. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tapi ketika zikir jangan buru-buru. Makan tidak jelas dia berdoa kayak makan pisang goreng panas. Berzikirnya apa artinya itu? Coba lihat di masjid, biasa sama-sama mulai, sama-sama 33, sama-sama subhanallah. Saya baru 11 dia sudah sampai. Di balik saya apa artinya itu jumlah. Dia ketawa, saya serius ini. Maka ucapkan secara sempurna subhanallah, subhanallah, subhanallah 33. Minimal itu. Alhamdulillah, alhamdulillah 33. Allahu akbar, Allahu akbar 33. Kenapa 33 Ustaz? Kali 3 99. Kenapa 99? Asmaul Husna, nama-nama Allah. Itu pendapat ulama. Jangan juga terlalu banyak mau pertanyaan, biar tidak penting ditanya juga. Ustadz kenapa 33? Bapak juga kalau dokter kan Bapak tidak tanya. Kenapa dok kasih obat ini enggak? Ini Pak Haji makan ya 3x1. Bapak kan tidak tanya kenapa tidak 3x3 supaya cepat habis. Nah sudah berzikir, apalagi kalau bertirakat sunnah mengangkat kedua belah tangan. Seperti ini. Kanan kiri merapat pas depan wajah. Ustadz boleh tidak berdoa begini? Boleh, tapi macet. Boleh tidak berdoa begini? Amin ya Allah. Boleh tapi macet. Ngangkat kedua belah tangan. Apalagi sunnahnya duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Boleh tidak berdiri? Boleh. Boleh selandar samping? Amin. Boleh tapi macet. Yang berikutnya, apalagi sunnahnya bersalawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Minimal itu. Kalau hajat kita besar, perbanyak bersalawat. Karena Nabi katakan, siapa yang berdoa tidak diawali dan akhiri dengan salawat, maka doanya tergantung antara langit dan bumi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika. Mau ibu? Ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rasaktana. Doa makan itu ibu. Kenapa ibu ikut? Karena ibu tidak tahu artinya. Jadi doa tidak harus pakai bahasa Arab. Bahasa Jawa monggo, bahasa Sunda mangga, bahasa Inggris kalau kau tahu. Bahkan boleh pakai bahasa isyarat tanpa bahasa.
Amin ya Allah. Malaikat katakan, oh kawin lagi suaminya ini. Allah tahu, tanpa ibu tak bahasakan Allah tahu. Sudah itu, ya Allah, terimalah doa hamba ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, doa karena Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum. Berdoa kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Maka balik ini banyak-banyak berdoa. Adik-adikku yang mau jadi pegawai, jangan nyogok. Kau sogok jadi pegawai, selama kau makan uang itu, selama itu kau makan uang sogok, uang haram. Adik-adikku sekalian mau jadi tentara, polisi, jangan sogok. Kau bangun sholat tahajud 40 malam berturut-turut. Mana bisa jadi pegawai Ustaz tidak nyogok? Saya bersaudara beberapa jadi pegawai, tidak ada satupun yang nyogok. Bagaimana caranya? Kalau ibu-ibu mau anakmu lulus tentara, mau lulus polisi, yuk bangunlah sholat tahajud malam-malam, minta kepada Allah. Pagi lagi kau sholat duha, minta kepada Allah. Kau yakin kalau Allah tidak luluskan anakmu, bukan di situ yang terbaik. Doa, doa. Senjata bagi orang Islam adalah doa. Kedua, tema ceramah kita. Kita berada di Masjid Mutia. Bu ibu, pernah lihat orang meninggal? Pernah lihat antar jenazah? Pernah? Sering. Itu kata Nabi, kalau orang meninggal 3 yang mengantar. Berapa ibu? Berapa yang ngantar? 3. 2 yang kembali, 1 yang tinggal menemanimu. Apa gerangan ketiga itu? 1. Anak, istri, sandai tolan, karib, kerabat, anak buah, teman datang ngantar semua ke kuburan. Ada yang masuk ke kubur? Ada? Jangankan masuk kubur, duduk saja di atas batu nisanmu, dekat batu nisan sampai malam tidak ada yang mau. Meskipun ibu meninggal besok-besok, jangan harap suamimu mau temani kau di situ. Meskipun dia gombal, gunungkan kudaki, lautan ku seberangi, kemanapun kau pergi aku akan mengikutimu. Kita hidup sehidup semati. Bohong. Anak, jangankan anak, tak akal ada yang temani kamu. Yang kedua, yang mengantar kita harta, keluar mobil, keluar sepeda motor, keluar harta-harta kita. Ada yang masuk temani ke kubur? Ada yang temani masuk kubur? Ada ibu. Apa? Kain kafan. Kain paling murah, bukan sutra, kain paling murah. Itu yang temanimu. Ini pipimu yang kau kasih apa, skincare, kasih putih muka, mukanya putih, lehernya hitam. Ibu meninggal, cacing punya urusan. Yang ketiga, yang menemani, ngantar. 1 keluarga, 2 harta, 3 amal kebaikan. Masuk di kubur, amal itu yang temani kita. Begitu masuk kubur, seperti almarhumah Ibu Mutia, sudah masuk kubur, tidak ada lagi bisa dilakukan. Ibu-ibu, ada pegawai? Ada pegawai. Kalau Pak Bupati tidak senang kamu, ada pilihan tidak? Di kantor Bupati, Pak Bupati tidak senang kita, ada pilihan tidak? Ada. Apa pilihan? Pensiun dini. Tidak ada urusan dengan Bupati. Masih ada pilihan. Sedulur-sedulur pergi merantau ke Kalimantan, tidak enak di Kalimantan, ada pilihan tidak? Ada pilihan? Ada. Balik lagi ke Jawa, mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Iya toh? Jadi tentara, polisi, tugas ke daerah yang tidak senang, ada pilihan? Ada. Pensiun dini, selesai. Bu-ibu, ada suami kasar, tidak tanggung jawab, ada pilihan? Pulangkan saja aku pada ibuku, atau
Coba ibu kalau hafal ini lagu ikut ibu ya. Tak sengaja lewat